A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi kembali, untuk sama-sama bermuhasabah diri kembali setelah kita kemarin libur 1 bulan. Lebih ya, Bu? Lebih. Kangen, Bu? Kangen banget. Kangen apa kangen banget? Alhamdulillah Allah izinkan kita memiliki rasa rindu. Rasa rindu itu pengennya bertemu. Kalau sudah bertemu, biasanya yang dirindu adalah sesuatu yang membuat kita lebih bahagia. Amin. Iya. Peristiwa, tempat, orang. Kalau yang dirindu itu karena sesuatu yang memberikan efek kebaikan atau kebahagiaan kepada kita. Kita rindu Baitullah, kita rindu berkumpul dengan anak-anak, kita rindu berkumpul dengan orang tua. Karena momen-momen seperti itu yang memberikan kita banyak hormon endorfin, hormon kebahagiaan di diri kita. Nah, semoga kerinduan kita ini menjadi wasilah Allah juga rindu sama kita. Karena apa, Bu? Di majelis ilmu malaikat hadir. Di majelis ilmu malaikat mengaminkan doa kita. Maka tadi kita awali dengan doa, meminta kepada Allah dimudahkan segala urusan, diterima amal-amal kita, diberikan ilmu yang manfaat. Karena terkadang kita seringkali, bukan kita, mungkin saya masih seperti itu. Di buku catatannya banyak, materinya, tapi prakteknya belum. Iya, kadang-kadang seperti itu ya. Maka kita minta sama Allah ilmu yang manfaat. Artinya apa? Bermanfaat untuk diri kita, manfaat untuk sesama. Sehingga apa yang kita pelajari bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi masih mending, Bu, ada masuknya. Kalau enggak, iya. Kenapa kok nggak masuk? Ternyata begitu datang baca doanya bismika. Ngantuk, ada habis sarapan, habis mandi terus duha, itu kan nikmat banget ya kan, adem badannya senilita. Tapi alhamdulillah di sini belum pernah saya lihat ada yang ngantuk, Bu. Nggak tahu kenapa tuh saya. Biarpun nyender, tapi belum pernah lihat ada yang ngantuk. Oh gitu ya. Nah, tadi saya baru cerita sih. Yang datang pagi duluan sama saya disuruh makan kue lebaran. Kok masih untung, Bu? Iya, alhamdulillah. Saya nggak tahu kenapa. Tamu mah ada, tapi mereka lebih senang ngobrol daripada makan. Yang laku tisunya. Sampai ada yang izin keluarin, Bu, maaf ya saya menghabisin tisu banyak. Nggak apa-apa, Mbak, saya memang banyak sedia tisu. Dan kalau duduk di situ pasti tamunya nangis. Itu khusus bangku curhat. Sama itu ya. Alhamdulillah semua atas izin Allah. Juga hari ini semua atas izin Allah. Hari ini kita mau ngobrolin tentang OTE. Apa Bu OTE? Overthinking. Nah, dari pagi ini aja ya, Bu. Bangun tidur sampai sekarang, ada nggak di antara ibu yang ngeblank, nggak ada pikiran? Nggak ada ya. Ada ya yang gini, Bu, lagi mikirin sesuatu, muncul pikiran lain. Ada begitu? Oh ada banget, kok langsung aku sih. Gini nggak usah jauh-jauh ya, Bu. Kita lagi di motor nih misalnya nih, belum mau ke pasar nih. Mau ke pasar mau masak apa, ya udah nyusun menu gitu, Bu ya. Masuk lagi pikiran lain, oh iya tadi lagi kirim cucian belum juga dijemurin, nanti jangan buru-buru berarti. Tapi kan mau mampir ke Sinter, gimana kalau nggak diambilin itu? Jadi, Bu, di dalam otak kita banyak sekali pikiran. Dan qadarullah perempuan itu
termasuk saya juga sering begitu. Itulah yang menyebabkan perempuan paling susah sholat khusyuk. Iya tuh benar. Bu, Allahu Akbar nggak kepikiran apa-apa aja, baru takbiratul ihram nggak kepikiran apa-apa, itu udah alhamdulillah Bu. Tapi herannya begitu tenang ya udah selesai baca Al-Fatihah, mau baca surat ini, mau ke rukunya itu masuk pula yang pikiran apa ya Allah. Mau menghadap Allah aja masih bawa-bawa dunia. Itu kan biasanya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dalam seminggu terakhir ini bagaimana pikiran kita Bu? Tenang, anteng, apa rame? Rame banget. Ramenya ngapain Bu pas bisa samberan? Mikirin negara gitu. Mikirin keluarga, mikirin anak, ya Allah. Terus mikirin banyak. Kira-kira setelah kita bantuin mikir, itu berhasil selesai nggak masalah? Kenapa Ibu mikir? Oh tiba-tiba ngomong gitu ya, itulah pikiran Bu. Itu qadarulahnya seperti itu. Qadarulahnya pikiran itu seperti itu. Secara alami pikiran itu apa Bu? Terutama yang ke perempuan terlalu banyak pikiran ke perempuannya. Pikiran itu membayangkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Iya, dia mah ego. Dan kebanyakan dari kita mendramatisir sesuatu kekhawatiran itu dengan berlebihan. Iya. Padahal Bu, kalau secara penelitian semua kekhawatiran itu nggak pernah terjadi. Kalaupun terjadi cuma 20%. Itu pun nggak seburuk kekhawatiran kita. Coba Bu, misalnya nih anak bawa motor, kita udah khawatir aja, dia kan belum punya SIM, nanti kalau ditangkap polisi gimana, terus nanti kalau dia mau boncengin chestri gimana, terus macam-macam gini. Itu saya tadi pagi Bu. Udah takut, udah kepikiran, khawatir itu kekhawatiran. Padahal kalau kita dipikirin sama kita, emang tiba-tiba tring di saku anak kita ada SIM-nya. Ada. Tapi kita begitu masih mengambil sesuatu yang bukan makomnya kita. Suami mau dinas, banyak kepikiran macam-macam. Terus saya jauh-jauh, saya kemarin itu habis. Padahal aku mau udah ngasih teori banyak, tetap aja tenang kesel sama suami Bu. Tapi alhamdulillah ya Bu ya. Karena udah punya teorinya, kita jadi malu sendiri kalau mau marah, mau apa ya. Karena apa Bu? Kalau marah, alhamdulillahnya kalau lagi ngambek apa, bukannya didiemin, malah ditanya melulu. Gimana rasanya Bu orang lagi ngambek ditanya melulu? Mbak Siva nggak kesini? Enggak. Oh nggak Ibu ya? Enggak, kan kemarin udah bilang kan. Padahal saya lagi pengen ngambek. Tapi ditanya yang harus dijawab kan nggak boleh ya Bu, suami nanya kita diam aja. Walaupun datang gitu udah selamat, cemberut aja. Ya kan cemberut lah, orang lagi marah masa nggak cemberut? Ya cemberut lah. Sekali-sekali pengen marah gitu. Tapi bolak-balik ditanya, akhirnya saya antara ketawa dan nangis dan ketawa. Ayah tahu nggak sih Ibu itu lagi ngambek, kenapa nanya menurut? Terus saya ketawa Bu, sengaja karena Ayah tahu Ibu udah tahu ilmunya, dosa nggak dapat jawab pertanyaan Ayah. Iya tapi sekali-sekali kasih waktu buat aku ngambek. Jadi dia ketawa begini. Jadi nggak ngambek akhirnya gitu. Padahal di baca di ininya di WA-nya tuh udah saya siapin gambarin Ibu tinju. Nanti kalau pulang mau Ibu malah dia gini, tungguin Ayah doain selamat biar Ayah ngerasain ya Allah ya. Itu Bu, kalau sudah kita tahu sama-sama ilmunya istilahnya, makanya ngobrol sama suami itu penting. Dan suami sudah paham bahwa saya menjelang premenopause, moodnya swing kan ya. Jadi kalau itu udah tahu dia, nanti juga baik, ngapain juga, maka memang nggak mau overthinking dia, nanti juga baik sendiri. Beda dengan saya, ketambahan mau premenopause, ketambahan lagi banyak kerjaan, ketambahan harus mikirin besok banyak tamu gini-gini, makanya overthinkingnya sampai si rumah jam segini belum sampai rumah, dia telepon gak diangkat-angkat, ada pastinya lagi ngapain. Udah tuh begitu tuh, itu overthinking
minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Liyadadu imanan ma'imanihim, untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Wallaha junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Siapa Bu yang memberikan ketenangan ke dalam hati kita? Allah. Allah janji memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, artinya orang yang percaya. Iman itu percaya. Orang-orang yang percaya atas keimanan yang telah ada. Jadi maka keimanan yang kan kita mah insya Allah berimannya itu, Islamnya itu sudah Islam turunan ya Bu. Kalau ada yang mu'alaf, alhamdulillah. Islam turunan tapi jangan menurun. Nah, jadiin tanjakan ya Bu ya. Artinya apa? Ketika sudah ada ilmu, semakin bertambah keimanan kita, semakin yakin. Karena di kalimat berikutnya Allah yang mengatakan, dan Allah memiliki bala tentara di langit dan bumi. Itu artinya apa Bu? Allah menguasai semua yang ada di langit dan bumi. Untuk apa Bu? Untuk bantu kita, untuk bisa memberikan kita semakin kita tenang, karena Allah udah kuasai semua di langit dan bumi. Terus kita mau ngapain lagi? Mau nggak percaya gimana? Allah mengatur datangnya pagi dan malam itu juga gampang kok, nggak tabrakan, nggak dulu-duluan. Apalagi sekedar urusan kita yang kadang-kadang kita yang bikin ribet, kita yang bikin seolah-olah semua berat. Dibikin berat karena kita ingin mengambil makomnya Allah. Allah yang bisa mengatur segala kejadian, Allah yang bisa mengatur segala peristiwa, Allah yang bisa mendatangkan orang ke depan kita, entah itu untuk membahagiakan atau mengecewakan, bukan kita. Jangankan masalah itu ya, masalah lupa aja itu Allah udah atur Bu. Kita nggak bisa, jangan sampai lupa ya besok. Pas hari hanya beneran lupa. Sering tuh begitu. Saya sekarang ini tuh mau ngasih oleh-oleh orang nih Bu, udah semuanya biar nggak lupa dimasukin semua. Tapi pasnya kalau kekecilan, pindahin sama saya, ketinggalan satu Bu. Waduh udah bilang sama orangnya, aku bawain ini pasti cek, loh nggak ada yang ininya. Itu memperjalankan kita tinggal menjalan. So kalau ada permasalahan, kalau ada peristiwa yang membuat kita overthinking, sebenarnya kita lah yang menjadikan itu berlebihan. Pikiran kita itu sebenarnya maunya gimana sih Bu? Yang kepengen kita jangan sampai overthinking itu siapa Bu sebenarnya? Jadi gini, misalnya gini, banyak sekali pikiran di pikiran kita nih Bu, tapi sebenarnya nggak mau ada kayak gitu. Nah sebenarnya itu siapa? Kitanya apa pikiran kita? Pikiran kita nggak mau ada peristiwa kayak gitu. Maka kita masuk nih, kayak misalnya Bu, kita melepas anak kita kuliah di luar daerah. Kita yakin anak kita insya Allah soleh, dan pikiran kita ya ngasih tahu nih pikiran kita, insya Allah si AA mah aman, dia udah tahu kok daerahnya di situ. Pikiran yang satu lagi bilang, tapi kan di sana nggak ada saudara, ntar kalau ada apa-apa gimana? Tapi kan sekarang mah ada HP, ntar kalau pas HP-nya lagi lowbat gimana? Masih ini pikiran kita yang berantem itu. Karena pikiran itu apa Bu? Pikiran itu lebih bisa membayangkan sesuatu yang nggak nyata. Itu udah kejadian tuh Bu? Belum.
Jadi semua apa-apa yang kita pikirin seringkali nggak nyata, belum nyata. Ibu mau operasi nih Bu ya, mau operasi misalnya. Bu pun ternyata ada usus buntu dan ada sedikit perlengketan. Jadi maka nanti kita jadwalkan 2 minggu kemudian kita akan operasi. Udah mulai khawatir, udah mulai bingung. Kebayang nanti dokternya bisa enggak, ntar gimana kalau nanti ada malpraktek, kalau nanti itu kita tuh. Kita belum apa-apa udah capek duluan, pikirannya udah berantem. Dan itu udah nyata belum? Belum, tapi pikiran terus bermain. Maka sebenarnya overthinking itu apa Bu? Overthinking adalah pikiran berlebih yang membuat dramatis suatu peristiwa. Sebenarnya kehidupan itu netral Bu. Netral itu artinya berjalan sesuai dengan sunatullahnya. Jadi kan misalnya gini Bu, kita lagi naik MRT duduk Bu. Terus di depan kita ada bapak-bapak nih ngeliatin kita, ngeliatin. Padahal kita nggak tahu Ibu ngeliatinnya dia ngeliatin kita dengan pikirannya atau dia sedang melamun. Kalau orang melamun kan mata seperti kemana tapi nggak. Tapi pikiran kita langsung ini, si bapak ngapain sih ngeliatin aja dari tadi? Emang saya pakai jilbabnya tak tahu. Tapi dia punya pikiran jelek ya mas. Ngeliatin melulu dari tadi. Itu terus aja kan berantemnya Bu. Capek kita Bu. Itu bikin drama sendiri Bu. Dari Tangerang mau ke Manggarai itu selesai 1 episode Bu. Terus aja begitu. Ya kan ya? Iya, ini sama atau sama. Saya lagi jalan, Mama Bunga lewat naik motor. Saya hafal benar nih bodinya Mama Bunga, maka begitu lewat tahu langsung bisa pikiran, kok dia nggak berhenti sih, nggak nyapa dulu, emang ada masalah sama saya? Kemarin saya masih pesan orang masih dilayani, kok nggak nyapa sih, menawatin doang, apa saya punya salah? Orangnya saja tuh begitu pikiran, ya, padahal bisa jadi dia nggak kelihatan atau dia lagi mikirin, aduh mau ada pesanan, aku belum ngantar dia buru, jadi saya nggak kelihatan, saya udah kegeeran jadi orang tenar yang setiap orang harus nyapa saya. Itu pikiranmu yang bikin kita overthinking, itu pikiran. Karena apa Bu? Pikiran itu ego untuk diapresiasi, pengen dibenerin, pengen dianggap ada, pengen dianggap paling wah, ego tuh. Maka kalau kita sering overthinking, artinya kita sedang memberi makan ego kita. Lagi ngasih makan ego. Yang akhirnya nanti kita nerusin cerita yang tadi. Akhirnya ketika saya bertemu dengan Mama Bunga, bukan gak negur, jadi sikapnya jadi beda. Karena kan masih hati-hati, takutnya saya punya salah atau apa gitu. Jadi beda. Mama Bunga jadi beda. Kok bukan ketemu saya gak senyum sih? Emang saya punya salah? Tapi jadinya episodenya bersahabat ya, bergayung. Aduh, kita sering sekali bermain dengan overthinking kita. Maka sesuatu yang netral harus kita stop di netralnya juga. Gimana nyetopnya? Nyetopnya udah, jangan ditambahin kok. Jangan ditambahin, kok bisa begitu? Lah emang kenapa? Jangan ditambahin kayak gitu. Nyetopnya dengan sesuatu yang netral lagi. Mama Bunga lewat, mudah-mudahan selamat sampai di jalan. Kan kita gitu ya. Rumusnya kita liatin, doain, habis itu udah jalan lagi sambil zikir lagi. Jangan jalan sambil mengenyangkan ego kita, karena kita menyikapi setiap peristiwa bukan dengan ego, dengan pikiran atau perasaan, tapi dengan apa bukan muslim? Dengan iman. Salah satu yang dasar terbaik untuk mencegah overthinking itu menyikapi setiap perasaan itu dengan iman, dengan keimanan, dikembalikan lagi dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa setiap peristiwa yang terjadi karena Allah, setiap kondisi yang Allah berikan kepada kita karena Allah, apapun yang terjadi karena Allah, maka sudah netral lagi. Jangan isi pikiran kita dengan banyak pikiran yang macam-macam, karena bisa jadi Bu, luka batin itu sebenarnya nggak ada luka batin, kan ada Bu ya, saya terluka
berlebihan terhadap suatu peristiwa. Tapi dia ngebentak-bentak saya untuk korban, jadi saya sakit hati. Saya ingat terus-terusan apa yang dia katakan, dan kita berlebihan. Ngapain diingat-ingat kalau udah bikin sakit hati? Padahal udah stop di situ aja sambil bilang, ya Allah berikan ia hidayah, berikan ia pemahaman. Jika ia memang benar, ampuni aku. Apa yang dikatakannya benar, ampuni aku ya Allah. Berikan kesempatan kepada hamba untuk bisa memperbaiki diri. Udah stop di sini. Dan itu PR kita. Kita mah senangnya mengurai satu peristiwa sampai kita dipanjang. Tapi itu tuh bikin sedih. Kenapa ya Allah? Kita sih sebut nama Allah, tapi kita urai semua. Kenapa ya Allah tidak bisa begitu kepada hamba ya Allah? Kurang apa hamba selama ini? Udah lukanya terus sama kita dimana? Tidak lebih terus sama. Kalau Allahnya jawab, kamu kurang bersyukur. Tapi itu kamu banyak bersyukur. Nah, apapun kejadian Allah takdirkan kepada kita, itu insya Allah yang terbaik. Kita tinggal nunggu pesan cinta. Kalau kita terus-terusan menjadi penulis skenario-nya, jadi artisnya, kan kalau udah kita tulis skenario, nanti kita jadi artisnya kan ya. Jadi gini kan, kalau udah misalnya nih nanti nih si ayah biasanya jam 8 belum pulang, jam 8 sudah sampai rumah, jam 9 belum pulang, di telepon nggak diangkat, pikiran kita udah kemana-mana, di video call nggak diangkat. Kenapa nggak mau ngangkat video call? Takut ketahuan ya. Lihat aja nanti kalau pulang nanti nggak bakal aku kasih pintu. Kalau dia ketok-ketok nanti gimana kalau tetangga jadi tahu, kan aku jadi malu. Jadi terus itu gitu. Kita udah jadi artisnya, udah ngebayangin ya Bu, si yang jadi artis. Tapi kita mau bayangin mau buka pintu nanti si ayahnya kayak makan gitu. Dan kita udah jadi artis sendiri dulu, artis nggak dibayar. Capek itu bersemalaman sampai akhirnya apa? Nggak bisa tidur. Suami udah pulang, udah ngorok, kita mah nggak bisa tidur. Dia enak-enak banget tidur, nggak tahu udah ditunggu dari tadi. Terus siapa? Terus siapa kan dulu? Dia mau udah ngorok lagi, nggak tahu, nggak punya perasaan amat sih, nggak enak. Jangan kita nggak ngomong. Kemarin saya dipanggil oleh seseorang yang bingung, nggak bisa tidur, ngakunya nggak banyak pikiran, jadi badannya kerasa panas tapi kalau dipegang nggak panas, terus tidur itu biarpun udah baca macam-macam tetap nggak bisa tidur. Pemicunya setelah digali Bu, beliau khawatir karena anaknya sudah habis masa kerjanya, kontraknya. Zaman sekarang kan kebanyakan kontrak itu. Ada anaknya cantik dan pintar. Terus saya tanya gini, Ibu alhamdulillah dibantuin berapa minggu Bu nggak bisa tidur? Hampir 2 minggu bangun. Terus anaknya diterima kerja. Saya tanya gitu. Nah terus apa? Ya udah, kalau memang Allah takdirkan sekarang itu suruh istirahat dulu, nemenin ibu, bersyukur. Nah, Bu, ketika kita banyak memposisikan diri seolah-olah kita bisa mengatasi masalah, itu kan berarti kita seolah-olah bisa mengatasi masalah. Ini saya mikirin, aduh nanti, oh ya nanti saya nitipin ke Pak ini, siapa tahu nanti dia dapat kerjaan. Jadi kita cari orang-orang yang nanti bisa kita mintai pertolongan sampai kita akhirnya lupa bahwa Allah itu penentu segala kejadian. Jadi kita berusaha menjadi superhero di dalam setiap kondisi keadaan. Itu yang membuat hormon kortisol kita naik, hormon stres kita naik, gak bisa tidur, gak enak makan, diam salah, bergerak salah. Itu yang bisa menyebabkan sakit mah, sakit GERD. Maka kalau mau sembuh dari sakit mah, sakit GERD, bukan pola makan yang diatur, tapi pola pikirnya. Pikirnya dijauhin, imannya dikedepankan. Karena mikirnya gini aja Bu, sampai gini Bu. Ya, ternyata bipolar dan skizofrenia itu awalnya dari overthinking kita. Ketika berlebihan menyikapi suatu masalah, mendramatisir suatu masalah. Itu nanti
nanti ibu jadi bisa kayak bukan ibu. Tanya jawab sendiri, tanya jawab sendiri. Ada yang udah begitu Bu? Kenapa ya dia nggak pulang-pulang? Tahu nih hari ini katanya meeting, coba nanti jangkrik itu di telepon. Tanya jawab sendiri, tanya jawab sendiri. Hati-hati Bu ya kalau udah gitu ya. Masalahnya udah tahu jawabannya ngapain bertanya? Iya, nambahin pikirannya kita ya, yang seringnya begitu, nambahin pikiran. Maka hati-hati Bu, bisa jadi bipolar kalau kayak gitu. Iya, jangan sampai dia punya, kan hormon kortisolnya naik. Jadi apa Bu? Good. Jadi enak melihat apa-apa. Yang nggak bisa diobatin sama peromah kalau kayak gitu, walaupun bolak-balik. Iya. Mending kalau udah gitu Bu, nanti kalau sampai bipolar naik ke level tertingginya jadi apa? Skizofrenia. Skizofrenia itu ketika dia sudah tidak bisa membedakan mana halusinasi. Halusinasi itu hasil banyaknya kekhawatiran dan overthinking kita dengan kenyataan. Ingat tadi pikiran itu nggak tahu mana kenyataan dan mana halusinasi. Dan yang seringnya orang yang overthinking itu berkecimpung banyak di halusinasi. Itu tadi skenario, kita bikin banyak skenario. Maka tadi saya ngobrol sama teman yang nggak bisa tidur terus. Saya alhamdulillah punya adik ipar skizofrenia ya Bu. Tapi saya nikmati. Akhirnya karena beliau bolak-balik setiap itu, aku nelpon sampai 1 jam. Saya sudah banyak kasih masukan, tapi tetap menganggap bahwa itu terjadi karena sesuatu yang dia tuh bingung harus gimana. Udah dikasih masukan macam-macam, kalau nggak mau berpindah kuadran untuk mengedepankan iman daripada pikiran, itu sulit. Maka opsi terakhir saya bilang gini, yuk tukeran sama adik saya. Itu yang ngedengerin pada ngakak tuh, padahal bukan caranya. Dan kenal sama adik saya skizofrenia Bu. Yuk tukeran sama adik saya, anak ibu, saya tuker sama adik saya, ayo gimana kalau gitu? Gak mau, dia udah tahu adik saya seperti apa Bu ya. Nah makanya banyak kedepankan syukur. Anak masih normal, sehat lahir batin, cantik, masih bisa berupaya apa-apa. Bahkan sekarang khawatir kepada ibu karena ibu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Capek. Sekarang bandinginnya dengan saya deh. Saya dititipi adik yang skizofrenia, yang hidupnya dalam halusinasi, dan saya harus menetralisir itu semua. Mau tuh kan? Enggak. Besok paginya ketemu udah agak mendingan. Mungkin semalamnya dia pikir, saya kebayang kalau saya tidurnya sama orang yang skizofrenia gitu kali ya. Mungkin ya dia pikir, anak saya masih alhamdulillah ya. Coba kalau dengan yang skizofrenia, tiba-tiba buka pintu kamar, Bakut, besok hari apa? Jam 2 malam teriak-teriak. Masuk besok hari apa? Hari Selasa. Oh, aku berarti belum kontrol ya? Belum. Dan gitu, pasti kayak gitu. Nanti kalau kontrol aku diantar siapa? Kalau saya kata kalau Bakut gak ada acara, nanti diantar insya Allah. Tapi kalau nggak tahu kan jalan, tahu. Nanti dikasih uang jajan. Iya. Turun. Itu Bu, kehidupan saya seperti itu. Tapi saya nikmati karena apa? Allah takdirkan. Jadi bagian dari hidup saya. Apa saya harus teriak-teriak terus harus nanti kalau saya udah nggak ada dia gimana? Dulu anak saya seperti itu. Anak saya waktu usia SD bilang, Ibu nanti kalau ibu sama ayah udah nggak ada, tante gimana ya? Kan kalau sakit kayak gitu biasanya panjang umur. Ibu mau panjang umur? Panjang umur ketawa. Ya kalau biasa panjang umur karena apa Bu? Nggak punya pikiran stres. Iya, lalu kalau ditanya, kok jajan lu punya duit? Iya, aku mah punya duitnya tinggal berdoa. Ya keren banget, doa suka banyak yang minta doain aku dong, doainnya gimana? Ya Allah, berikan duit Bakut biar bisa ngasih aku. Dia ngasih duit, kan aku lagi kata dia, Masya Allah. Karena anak saya dulu pernah khawatir, nah mulai overthinking kan ya, maka dimasukin. Allah itu mentakdirkan sesuatu sudah seperangkat dengan support systemnya. Besok kalau Mbak nggak punya waktu untuk ngurus, maka Allah akan berikan rezeki untuk bisa membayar orang baik untuk ngurus. Jadi santai aja sekarang. Maka sekarang luar biasa, anak saya jadi kecintaannya si Tante Bu. Minum obat nungguin dia. Kalau apa-apa ibu, kalau misalnya disuruh sama ibu mertua beli sarapan gitu ya, ini buat kita satu. Yang namanya disuruh seperti itu Bu, itu sarapan harus nyampe di depan orangnya Bu, walaupun lagi tidur. Dia buka, sarapan makan dulu ya.
ibu guru alhamdulillah tuh saking sayangnya, jadi khawatir kalau nggak bisa makan ya, jadi diberi makan, disuruh adik saya. Orang skizo itu apa yang disuruh itu yang dilakukan, jadi nggak bisa, empatinya udah nggak jalan, pikirannya udah yang dia tahu bagaimana dia makan, sudah itu aja. Itu udah normal bu, alhamdulillah, itu sudah normal, alhamdulillah. Maka bersyukur aja dengan apa yang kita nikmati. Bisa jadi orang-orang yang ibu lihat hidupnya baik-baik saja, dikelilingi dengan banyak keberkahan, dikelilingi dengan sepertinya rasa nikmat atau apa, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sudah ikhlas atas apapun yang Allah ambil dan atas apapun yang Allah ujikan kepada. Apapun muslim kan seharusnya nggak ada overthinking. Karena tadi apa tuh overthinking tadi? Mendramatisir peristiwa. Jadi udah jangan jadi penulis skenario. Kalau tadi saya penulis skenario, artisnya tadi pada latihan bu, nanti karena ada mentor award ya bu, jadi mereka mau tampil, jadi saya penulis skenario nya, yang lain pada ngikutin, maka penulis skenario terbaik kita adalah Allah, kita artisnya. Kalau kata Kundas bu, dunia ini ayatnya ini panggung sandiwara. Kalau menyanyi yang Ustazah ceritain hari ini tuh semuanya nyindir saya. Ampuni saya. Tapi ibu-ibu semuanya dengerin ceramah buku untuk hari ini itu luar biasa ya. Saya bayar Dadang Hawari sekali datang berjuta-juta, bertahun-tahun nggak sembuh. Dengerin buku hari ini serasa hidup ini, ya Allah Tuhan segitunya aja ya. Jadi selamat bergabung di majelis persinggungan. Yang baru datang, yang baru bergabung hari ini. Iya, karena memang kajian di sini mah lebih sering menyinggung. Jarang-jarang ya bu kajian yang menyinggung. Kalau kita sudah tersinggung dengan isi kajian, artinya ada dalam diri kita yang merasa harus diperbaiki. Ya, mengapa kita nggak begitu? Sama bu, dulu saya juga gitu. Saya dulu juga sama cara mental. Kan semua berproses ya bu. Maka saya nggak mau sahabat-sahabat tercinta saya di sini terpuruk dengan keadaan yang sama seperti saya dulu. Nggak ada kata terlambat. Datang tadi saja. Tidak mau datang, tidak mau datang. Saya bilang, lihat materinya ini oke banget. Aku nggak jadi pergi. Masya Allah, dapat pahala itu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Enggak, tapi mau jadi judul saya udah tahu. Udah tahu bakal kesinggung gitu ya, tapi tetap datang gitu. Coba bu, kalau yang nggak dapat hidayah, materinya kayak gini, bakalan nyinggung gue nih, apa yang datang gitu ya? Biasanya gitu kan. Oh, Masya Allah. Karena apa bu? Kalau kita membuat islah, membuat perbaikan, kita harus merasa diri kita salah dulu. Rumah yang mau direnovasi itu yang rusak apa yang benar bu? Yang mau dibenerin itu sesuatu yang salah atau yang sudah benar? Maka kalau diri kita merasa benar, kira-kira bisa jalan nggak itu perbaikan? Enggak. Maka pernah tuh datang sepasang suami istri, waktu cerita dua-duanya saling menyalahkan, dua-duanya nangis, saya dengerin aja bu. Kayaknya nggak selesai, udah makanya sekarang giliran saya. Sama seperti kalian ketika berbicara, maka ketika saya sharing, jangan di stop dulu. Satu aja, tujuan kalian ke sini mau mengadakan perbaikan atau mau mengadakan perpisahan? Dua-duanya setuju bilang mau mengadakan perbaikan. Kalau mereka bilang mau mengadakan perpisahan, udah saya suruh pulang bu, ngapain itu ke saya? Saya udah capek-capek dengerin kan, ya, mengadakan perbaikan. Siap kata saya. Sesuai dengan niatannya perbaikan, maka berarti ada yang salah yang harus diperbaiki. Jadi mohon maaf, setiap kali yang curhat kepada saya, yang ngobrol sama saya, jangan harap saya bantu untuk dibaiki sama saya. Jadi kalau saya ngomong sama ibu, bapak juga jangan bilang ini, tuh kan apa kata saya. Kalau saya bilang gitu, nanti emang saya ketika saya sedang mau sama-sama mencari celah di mana saya sebenarnya salah satu.
ngobrol sama bapak, ibu juga jangan gini, tuh kan lu nggak percaya sih. Jangan gitu loh, ya, jangan. Karena ketika kita menerima suatu materi, itu sejatinya Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, bukan orang lain. Maka waktu mau berangkat ke taklim atau apa, kosongkan gelas kita, bersihkan hati kita, sehingga ketika duduk di sini, yang nanti masuk materinya itu balik ke diri kita lagi. Ya Allah, kenapa aku selama ini begini? Jadi bukan gini, harusnya datang nih ya si Mela. Kalau dia datang nih, dia tahu kalau dia tuh terlalu lebay orangnya gitu. Buat kita padahal Bu, buat kita di sini. Mungkin bisa jadi selama ini ketika datang ke kajian masih ada kayak gitu, kita terus dia datang nih. Bukan itu, Allah tuh mengizinkan kita hadir buat kita dulu, buat kita introspeksi, bukan kita menginterogasi. Ini buat menginterogasi, buat kita muhasabah diri, hisab diri, bukan kita menghisab orang lain. Tugas Allah yang menghisab. Maka ketika Allah mau menghisab kita, kita yang persiapkan diri kitanya dulu. Ibda binafsi, dari diri kita sendiri dulu. Perlakuan kita, perkataan kita itu dimulai dari pikiran kita. Makanya mulai dari sekarang kita lagi belajar, jangan sampai kita jadi penulis skenario, artis, padahal kagak ada yang nonton, nggak ada yang tepuk tangan. Yang ada nanti kalau kejadian bener maka kitanya yang sedih, yang nangis ya. Kalau kita sudah begitu Bu, kalau sudah kita sering sekali overthinking terhadap suatu masalah, berlebihan menyikapi suatu masalah, yang ada kita nanti bocor energi. Bocor energi itu apa Bu artinya? Jadi ada sakit yang sebenarnya nggak bisa dideteksi sama dokter. Itu psikosomatis ya Bu, dicek sama dokter mah, dok saya kok ini pada sakit, dicek di tulangnya nggak ada yang sakit Bu, perutnya nggak enak, udah sampai endoskopi, hasilnya baik-baik saja. Ini saya panas, rasanya panas, AC-nya dinaikin, bukan itu, tapi dari dalam tuh rasanya panas, bingung ya dokternya. Saya pernah nemenin, udah irit ya, tetap aja Bu, tetap aja. Itu karena apa Bu? Kebanyakan rasa khawatir kita, lupa zikir. Jadi kurangi zikir, kurangi khawatir, perbanyak zikir. Zikirnya yang gimana Bu? Zikir bukan sekedar di lisan, tapi masuk semua ke dalam seluruh relung kalbu kita, masuk ke dalam sendi-sendi jasadiahnya kita. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka udah minta sama Allah, cuma Allah sebaik-baik penolong, cuma Allah yang bisa memberikan kita pertolongan dan perlindungan, gak ada yang lain. Ada beberapa orang yang terlibat pinjol, curhatnya ke saya bingung, kalau orang pinjol curhatnya ke saya. Tapi paling tidak bisa menenangkan diri. Artinya gini, Ibu, saya diancam gini-gini. Bu, sekarang diancam ya secara logika. Kalau misalnya Ibu dimatiin sama dia, ntar utangnya kebayar nggak kira-kira? Enggak Bu. Ya udah. Yang sekarang mah Ibu, yang penting Ibu ada ikhtiar, ada niatan untuk bayar. Sebelum ngobrol sama debt kolektornya, minta pertolongan sama Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta sama Allah rahmatnya Allah dalam mengiringi urusan kita. Itu Bu, di surat Al-Kahfi ayat 10 itu bagaimana kegalauan para pemuda ketika mau keluar dari gua karena merasa di luar itu masih dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Jadi takut Bu. Kalau di asbabun nuzulnya Al-Kahfi itu surat Al-Kahfi. Jadi mereka takut, itu udah overthinking kan ya. Nanti kalau keluar gimana? Nanti kalau kita ketangkep gimana? Karena kan itu sebagai pelarian ketika bersembunyi. Itu sudah mulai overthinking. Maka diajarin sama Allah tuh kalimatnya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana
Kalau Allah belum takdirkan saat ini maut menjemput, maka 1000 orang ngancam ibu itu akan mati. Kalau Allah belum takdirkan, ini saya kasih masukan itu biar nggak overthinking. Ya, tapi gimana caranya biar bisa terlepas dari pinjol ya Bu? Bayar. Jadi gimana caranya ya? Bayar satu-satu. Nggak bisa kalian lari, lo tetap. Jadi sekarang mah tenangin hati, bersihin hati, karena salah satu wasilah mudahnya rezeki hadir ke kita, salah satunya adalah hati yang bersih. Kalau selama hidup ini ibu masih banyak kecewa sama orang, masih kira-kira masih menyimpan dendam dan benci, bersihin dulu itu. Ya Bu, itu namanya apa Bu? Ganjalan apa? Ganjalan tisu. Iya ya. Kalau yang ikut perindu surga dari awal tuh paham, itu ada ganjalan tisu. Jadi uang dari ATM-nya nggak bisa keluar karena ada ganjalan tisu. Jadi ganjalan di hati kita itu kecewa, benci, dan banyak mengeluh, tidak mensyukuri keadaan, itu menjadi salah satu ganjaran. Bersihin hati dulu. Jadi alhamdulillah Bu. Jadi katanya sekarang mah kalau debt collector datang dia lebih tenang, debt collectornya juga tenang. Ini tenang Bu, ya udah Bu, nanti saya kasih waktu. Ini juga salah satu cikan kan. Ya Bu, nanti saya kasih waktu. Nah, ketika sudah tenang itu insya Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini seperti itu Bu, tanpa perhitungan Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan. Diniatkan dulu. Maka kita jangan kebanyakan berpikir yang berlebihan, mendramatisir sesuatu yang bukan ranahnya kita. Bagaimana? Terus gimana? Apakah kita harus tetap berpositif thinking? Jangan-jangan selama ini kita positif thinkingnya jadi positif toxic positivity. Artinya apa Bu? Kita denial terhadap perasaan yang sedang kita rasakan. Ibu, jadi kalau ibu lagi kecewa, saya nggak boleh kecewa, aku baik-baik saja. Tapi makin begitu, di sininya makin perang Bu. Apa tuh? Itu anak ngeselin, ya aku nggak boleh kesel, nggak apa-apa kok. Kan dia cuma begitu. Tapi kadang-kadang nyebelin. Tapi insya Allah aku nggak apa-apa, itu udah biasa. Itu terus saja berantem terus. Maka nggak bisa kita istilahnya menjegal rasa khawatir, menjegal pikiran yang berlebihan yang cuma bisa kita kelola. Bagaimana cara mengelolanya Bu? Yang pertama, mengelola overthinking. Berlatih melihat peristiwa kehidupan seapa adanya. Jadi jangan berlebihan. Melihat peristiwa kehidupan seapa adanya. Jadi kayak tadi, kalau saya tadi ceritanya kan saya dilewatin sama mama bunga ya. Ya udah dilewatin, dia lagi ngebut, lagi buru-buru kali. Udah gitu, jangan ditambahin sama yang lainnya. Kalau misalnya mau pergi, sama-sama pergi ke kajian, pas posting, lah Bukun ada di Al-Hidayah. Kok dia gak ngajak aku sih? Tapi Bukun di situ ada Bu Yuni, ada dia. Kenapa dia gak ngajak aku ya? Udah begitu mah kita balik lagi ke overthinking. Padahal kita kemarin ngobrolin kok gak ngajak. Oh berarti tadinya mungkin Bukun gak mau ikut, tapi ternyata pas bisa, pas ketemu, udah gitu. Ya alhamdulillah bisa sama-sama ke kajian. Udah segitu aja, gak usah didramatisir. Jadi kalau menemukan apa-apa jangan mendramatisir. Si kakak jam 7 belum pulang. Biasanya pas azan maghrib pulang. Ditelepon, "Mas nanti masih macet ya?" "Oh ya mudah-mudahan segera terurai ya, Mama tunggu di rumah." Udah segitu aja. "Tapi kamu hati-hati ya, udah maghrib biasanya penuh nih jalanan nih, nanti wah yang ada si anak malah terlambat gara-gara ngedengerin mamanya ngobrol dulu, ngoceh dulu gitu." Kenapa sih kok kita sering kali banyak kepikiran seperti itu? Dan yang ujung-ujungnya apa Bu? Udah tahu kalau kita overthinking nanti ujung-ujungnya kita kecewa. Karena biasanya kalau overthinking itu kita mikirin seseorang dan ternyata apa yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan harapan kita. Nggak usah jauh-jauh ya, misalnya gini ya Bu, si ayah dari kemarin nanyain, bentar lagi ada yang ulang tahun nih, kita udah GR ya Bu, udah mikirin nanti kita udah spill pengennya apa gitu. Aku tuh pengen tahu nanti kalau punya
Teman ibu punya jam yang bisa buat ngitung kalori, ngitung langkah kayak gitu-gitu, keren kali ya ibu. Ibu pengen deh punya gitu, udah spill gitu mulu, jadi udah kebayang nih nanti akan dapat ini. Kita udah bikin skenario gini-gini, ternyata pas hari H-nya pada lupa semua. Kecewa lah kita. Bener lupanya bukan bener yang pura-pura dilupain lagi bu, lupa semua gitu. Walaupun enggak bukan jadi momen spesial, tapi kalau udah kegeeran kan gitu ya bu, udah kita overthinking, menciptakan skenario, kita jadi artisnya, udah drama sendiri. Ternyata sampai 2 hari lupa, hari ketiga baru ingat dengan minta maaf gini-gini dan nggak ada hadiah istimewa yang kita harapkan. Marah kita, cemberut kita, memang dapatnya apa dengan begitu? Padahal kan udah berumah tangga lama, kalau pengen mah tinggal minta, ya kan gitu kan ya. Emang pengen apa sih bu? Aku tuh pengen dimengerti karena wanita ini mengerti. Lebay banget ternyata jadi ngobrol, kata si ayah yang mesin kecerdasannya tinggi. Ngobrol dong, ayah kan nggak tahu bunda pengen apa, nyindir pakai gini-gini, mana tahu kalau itu ternyata keinginan bunda. Tinggal bilang pengen apa, tapi ibu tuh pengen didengar. Nah, selama ini mah suara paling rantang di rumah itu siapa sih kalau bukan emak-emak? Ya kan mama yang paling banyak kurang denger gimana anak, kurang denger gimana. Itu kita terlalu berekspektasi berlebihan terhadap lingkungan. Itu apa bu? Egonya pengen dipenuhi ya, egonya pengen didengar, pengen dipuji, pengen apa-apa. Kalau udah masak banyak, aku tuh pengen bu, dia tuh sekali-kali ngomong terima kasih aja gitu loh bu. Tuh kayaknya udah hilang kalau dia bilang terima kasih. Tapi ternyata suaminya si tipe yang nggak usah ngomong pun, kalau udah bilang ini enak banget tau nggak, itu udah bukti kepuasan dia dilayani. Tapi si istri pengen itu apa? Pengen dipengerti, pengen dihargai. Emang berapa sih bu harganya? Coba kalau ditanya ibu berapa harganya? Ini ya kita sendiri yang bikin hidup tuh jadi susah, yang nggak nyaman, nggak nikmati. Padahal udah tahu teorinya, yang penting udah doain, yakin doain. Kalau ada apa-apa, ubah khawatir jadi doa, tetap aja kepleset lagi minta apresiasi makhluk, ekspektasi berlebihan kepada makhluk. Kita lupa padahal nilai kita mah cuma di sisi Allah. Maka tadi kemarin saya bilang gini, ayah tahu gak sih ya, nanti di padang mahsyar ketika Allah bangkitkan manusia, yang akan ditanya pertama kali itu para suami. Suami itu nanti akan ditanya, Aina diribowo, selama di dunia ketika Kunarti menjadi istrimu, apakah engkau ridho? Suami saya langsung bilang ridho banget. Ayah bisa bilang begitu karena di depan ibu. Ya kan, daripada nggak bilang nggak ridho nanti berantem. Tapi nanti di hadapan Allah, la yatakallamuna illa man ajna lahu rahman wa qala shawaba. Nanti ada hari di mana nggak ada kita bisa berkata-kata kecuali atas izin Allah. Artinya apa bu? Yang berkata itu rasa. Ketika kita memperlakukan pasangan kita di dunia, jadi kita nggak bisa suruh latihan. Kayak latihan bilang aku ridho istrinya ini, aku nggak bisa. Karena nanti yang menjawab itu amalan kita. Maka kalau suami nanti udah bilang aku ridho ya, itu insya Allah hisab kita diringankan. Maka jangan banyak marah sama suami. Suami itu beneran jadi kunci surga kita. Sekesal-kesalnya bu, dia menjadi penolong kita di akhirat. Kita berdosa, dia bertanggung jawab. Ketika kita melenceng, dia bertanggung jawab. Maka jangan sampai ketika hisabnya berat di dunia, di akhirat, kita di dunia sudah menjadi ujian terberat buat suami kita. Jangan juga ngerasa kita paling benar. Karena perempuan mau nggak usah divalidasi aja, egonya itu lebih tinggi dari suami. Maka suami lah yang harusnya banyak diacungi jempol kesabaran. Jadi kalau ibu bilangnya gini bu,
saya kurang sabar apalagi buku. Ini bisa jadi suami yang lebih sabar terhadap kita. Maka jadilah kita seperti ini, sabar. Istrinya kemana-mana taklim, suaminya dibeliinnya sarapan nasi uduk misalnya. Mana ada taklim jam 8 ya, ayah nggak apa-apa ya sarapannya nasi uduk. Iya nggak apa-apa Mi. Tapi itu tadi, ketika taklim pulang taklimnya jadi pinter, jadi berubah akhlaknya jadi lebih baik, bukan jadi ustazah. Abi kata ustazah juga tadi, kalau jadi imam mahraj harus bener, makanya Abi mah kapan sih mau ngaji Bi? Nah, langsung jadi hakim, jadi ustazah di situ. Buat kita ngaji, untuk memperbaiki diri kita. Dan sama ketika kita mendampingi orang tua kita, gak perlu overthinking dengan keadaan orang tua kita. Ya Allah, hamba ridho ya Allah, dititipi orang tua yang menjadi ujian ya Allah. Tapi kenapa kok dia tega ya Allah? Sakit hatinya kita yang bikin itu pakai hati. Kemarin saya cuma bilang apa Bu? Syukur berdoakan ya Allah, jika engkau ridho hamba sampai di usia seperti beliau, jangan jadikan hamba ujian buat orang lain ya Allah. Hamba ridho ya Allah dengan ibu yang kondisi seperti ini, hamba ridho ya Allah dengan ayah yang kondisi seperti ini ya Allah. Maka tolong jaga hati ini ya Allah dari mengeluh, tolong jaga hati ini ya Allah dari kurang bersyukur ya Allah. Ya Allah, temani hati ini untuk kita bersabar bersama. Temani hati ini ya Allah untuk selalu menerima apapun kejadian yang kau berikan ya Allah. Udah gitu aja. Jangan mikirin kita yang capek ngurusin orang tua. Coba Bu, yang lainnya mau Bu, pada rumahnya deket tapi gak pernah datang. Itu kan hisabnya dia, hisab mereka kepada Allah. Kita, bagaimana hisab kita kepada Allah? Gak usah mikirin, gak usah skenario. Entar aja Bu, giliran pembagian warisan pasti pada ribut. Biarin, kan belum kejadian tuh. Allah alam kan kita gak pernah tahu. Bisa jadi sebelum dibagi warisan kita meninggal. Udah capek-capek kita mikirin nanti warisan meninggal duluan gak dapet. Ngapain kan? Maka nikmati hari ini. Kan cuma 3 kunci ketenangan hidup itu apa Bu? Jangan menyesali masa lalu. Nikmati dan syukuri hari ini. Jangan khawatir akan masa depan. Maka kita mah jatahnya hari ini. Syukuri, nikmati. Jangan overthinking pada kejadian yang belum terjadi. Nikmati, syukuri yang hari ini. Alhamdulillah ya Allah, kaki ini sehat ya Allah. Padahal tadi malam pegel, alhamdulillah ya Allah, masih bisa jalan ke kajian ya Allah. Alhamdulillah. Udah begitu aja Bu, mindfulness-nya kita dapat. Kalau semuanya itu lewat kesyukuran kita, itu jalan itu insya Allah tenang Bu. Mau ketemu jalan semacam-macamnya apa, yang keluar alhamdulillah. Coba biasakan Bu, kena apa-apa yang keluar alhamdulillah. Maka gak banyak lagi ke overthinking atau kita ribut mau ke tempat sesuatu kemana yang harus on time, qadarullahnya macet banget ya Bu ya. Jangan bikin skenario Bu, nanti kalau sampai sana aku ditinggal gimana, nanti kalau pada marah-marah gimana, nanti aku alasannya gimana. Ada belum kejadian, ternyata begitu sampai sana semua pada macet Bu. Kan pernah kejadian kayak gitu, terus ternyata semua terlambat, ternyata aduh udah capek-capek overthinking, ternyata Allah takdirkan kita sama-sama terlambat. Udah capek-capek overthinking kayak gini kok begini doang. Saya dulu pernah hampir kena GERD Bu, ketika berusaha menghandle semua masalah lewat versi saya. Jadi saya ngerasain yang di sini panas banget, yang ketusuk-tusuk banget, yang pengen muntah tapi nggak bisa muntah karena mau menghadapi seseorang yang kalau kata orang kalau ngadepin polisi itu kayak gini nanti akan begini gini. Akhirnya saya balikin aja, ya Allah, jika engkau takdirkan saya hari terakhir saya di hadapan orang itu, jika engkau takdirkan saya, engkau hinakan di depan orang itu, maka akan terjadi. Tapi kalau engkau takdirkan saya dimuliakan di hadapan orang yang gak bisa mendengar pun, maka itu akan terjadi. Maka ya Allah, hamba serahkan semua urusan kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Seumur umurku saya gak pernah ngadep polisi dengan kasus yang saya nggak pernah tahu tapi terseret di dalamnya.
Dan jadilah para polisi itu seperti mendengarkan taklim jadi. Kata si ayah gini, itu polisi salah ngambil saksi. Sebelumnya saya udah gitu tuh, sini panas karena ngedengerin orang nanti untuk menjatuhkan. Memang ada Bu, ada yang untuk menjatuhkan itu, dia sudah teriru, udah sampai nakutin seperti itu. Saya yang keluar dari mulut saya ikhlas, saya ridho. Apapun yang Allah tetapkan, jika itu memang betul menurut Allah, saya ikhlas. Tapi saya mah begini. Jadi yang dua mah ngedengerin, oh jadi gitu, ya harusnya gimana Bu? Yang tadinya galak jadi ikut duduk Bu. Ya udah Ibu besok datang lagi ya Bu untuk mengisi ini. Terus kata saya, gening cuma kayak gini. Kemarin mau udah capek-capek saya mikirin harus gimana. Ternyata ketika kita semua kembalikan kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja. Kita cuma perlu perbaiki takwa kita, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi bukun yang hari ini Ibu lihat juga bukun yang pernah punya masalah banyak seperti itu Ibu sekalian. Maka saya kepengen nih bareng-bareng sama semuanya. Allah mah gak pernah salah memberi masalah. Allah tuh gak pernah zalim sama hambanya. Asal kita apa Bu? Yakin atas pertolongan Allah. Asal kita yakin bahwa di setiap peristiwa yang terjadi ada pesan cinta buat kita. Allah tuh cinta banget bersama kita. Tadi yang pertama apa Bu? Sebenarnya ya berlatih melihat peristiwa kehidupan seadanya. Yang kedua, sadari perasaan emosi yang hadir. Jadi kita nggak boleh denial ya Bu. Kalau lagi kecewa, kalau lagi sakit hati, sadari dulu. Tapi tidak boleh terlalu. Ya Allah, hamba sedang kecewa ya Allah. Namun hamba yakin ada banyak kebaikan setelah ini ya Allah. Ya Allah, maka tolong rangkul hamba ya Allah. Tolong berikan hamba pemahaman dari semua peristiwa ini ya Allah. Karena sejatinya hamba adalah seorang hamba. Sadari perasaan emosi yang terjadi dan sadari bahwa kita ini hamba. Hamba itu ada tuannya nggak Bu? Ada. Tuannya siapa kita? Allah. Hamba itu harus nurut nih. Kalau nggak nurut bisa dipecat kan Bu ya. Maka kalau kita sudah yakin bahwa kita hamba, kita yakin pada sebaik-baik pengaturan Allah. Sadari bahwa kita hamba, sadar hamba. Yang kedua, sadar posisi. Sadar posisi itu artinya apa Bu? Posisi kita sedang sebagai apa? Sebagai istri, maka kita sadari diri kita, kewajiban kita sebagai istri itu apa? Apa Bu kewajiban istri Bu? Apa Bu kewajiban istri? Kalimat tepatnya taat. Udah cuma taat aja Bu. Jadi kalau nggak bisa masak, alhamdulillah ada Bu Eri bisa pesan. Alhamdulillah ada bagian bisa catering kebagian. Udah gitu aja Bu. Karena itu mah nggak wajib Bu. Jadi nanti bilang sama anak kita yang perempuan ya, kalau misalnya suaminya minta bisa masak atau apa, sama-sama harus bisa masak. Karena itu mah bukan kewajiban. Nggak ada Ibu ya diperintahkan kepada seorang istri untuk bisa masak kesukaan suaminya. Enggak. Cuma apa Bu? Taat. Taat itu artinya apa Bu? Ketika suami kita memerintahkan yang bukan maksiat, kita nurut. Udah itu aja. Maka ketika sudah taat kepada suami, kemudian suami ridho, insya Allah bisa kita diberinya. Maka kalau yang sampai sekarang yang masih ada pasangannya, masih banyak ganjalan, banyak minta maaf, banyak minta ridho. Tapi dia mau begitu Bu, biarin dia aja yang begitu, asal jangan kita. Kita minta maaf sama suami, banyak minta maaf, banyak berterima kasih sudah menjadi orang terbaik untuk diri kita. Banyak berterima kasih. Sadar posisi sebagai anak. Tugas anak apa Bu? Berbakti. Maka seperti apapun orang tua kita, biarin. Baik ke yang pertama, biarkan peristiwa apa adanya. Jangan berusaha untuk kita merubah. Kan yang
ibu itu hobi banget nongkrong di depan kayak gini-gini. Biarin dulu, kita mencontohkan dengan akhlak kita, perbuat doa kita, nasihati dengan kebaikan. Jadi bukan juga lagi nongkrong sama kita langsung ngomong kita digandeng, jangan kebanyakan nongkrong, udah tua, ingat kubur, nanti kalau lagi nongkrong mama mati gimana? Jangan gitu. Aja ngobrol pelan-pelan masukin, kasih contoh kepada kita, dari diri kita kasih contoh. Sadar posisi kita sebagai ibu, perempuan mah ya, istri, ibu, anak. Sebagai ibu, maka jangan berusaha merubah apapun yang sudah Allah takdirkan di anak kita. Tugas kita bukan merubah, tapi cukup apa? Mencontohkan ya kemarin 3M ya, apa Bu? Menjaga jarak, cuci tangan. Apa tadi dulu Bu? 3M itu apa? Mencontohkan, menasehati, mengapresiasi. Itu ya 3M tugas kita. Sisanya terserah Allah kapan akan memberikan hidayah kepada anak kita. Itu salah satu biar kita nggak overthinking. Ini si adik ya udah kelas 6 dia nggak belajar, teman-temannya mau udah tahu mau kemana-kemana, dia masih asik aja main gini-gini. Ternyata dia waktu SD masih umurnya kurang, jadi kurang masa bermainnya, jadi harus main. Dan si ibunya udah overthinking, nanti kan harusnya dia masuk SMP ini, terus SMA ini, terus nanti masuknya ke universitas yang yellow jacket gitu, kayaknya udah sakit aja orang gitu pikiran emak-emak kayak gitu. Dia belum kepikiran, kita udah kepikiran jauh. Kita sendiri yang bikin diri kita capek, kita sendiri yang sering overthinking. Maka sadar posisi kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri. Kemudian yang terakhir, sadar pikiran. Ini yang jadi PR. Sadar pikiran, bahwa pikiran itu tadi apa Bu? Dia tidak bisa membedakan mana nyata, mana halusinasi. Maka jangan kasih makan ego kita. Pikiran itu kaku, pikiran itu cenderung transaksional. Transaksional itu gimana? Aku mau bertemannya sama ini aja, sama Mbak Ayu aja, dia mah orangnya baik. Kalau aku kasih, aku kemarin ngasih dia dimsum, besoknya dia ngasih aku pempek. Transaksional Bu, kalau dia baik, aku baik. Karena ini nggak cocok ini, karena dia orangnya begitu sih. Pikiran itu begitu Bu, transaksional. Karena itu tadi pikiran mah pengennya divalidasi, dianggap benar, diapresiasi, didengar, pengennya gitu. Kalau pikiran itu, kalau kita terlalu mengedepankan pikiran yang transaksional tadi, maka kita akan lebih banyak mendapatkan kecewa. Maka kedepankan keimanan, bukan pikiran. Maka kalau sudah terlanjur kita banyak pikiran, banyak rasa khawatir, banyak hal-hal yang membuat kita sepertinya capek. Kalau capek badan mah kita bisa urut ya Bu, bisa urut, bisa tidur. Tapi kalau capek pikiran, capek hati, capek perasaan, itu tadi akhirnya menimbulkan sakit psikosomatis. Yang tadinya kita nggak ngerasain susah tidur jadi susah tidur, yang bisa tidur tapi bangun tidurnya itu nggak seger, kayaknya gimana, kayak ada yang kurang, malah pada pegel, malah gimana. Itu salah satu ciri-ciri psikosomatis seperti itu juga. Ketika ada anxiety, kecemasan dalam diri kita. Maka ketika semua itu ada, gimana caranya biar kita bisa mengelola pikiran? Caranya me time dulu dengan Allah. Silent moment. Kita bersilent moment, jeda sejenak dari hal-hal yang membisingkan kepala kita, yang bikin riuh hati kita. Jadi kalau kebanyakan aku pusing ini, jeda dulu. Tarik nafas, buang nafas, banyak kebersyukuran. Kita coba berlatih silent moment.
tenang ya Bu, nanti kalau teman-teman semua di rumah atau dimanapun dalam kondisi ada rasa khawatir, ada rasa takut yang membuat hormon kortisol kita naik, kita bisa mengontrol diri kita dengan silent movement itu tadi. Caranya duduk yang nyaman. Kalau misalnya kakinya lagi kesemutan mau dilurusin, boleh dilurusin Bu. Jadi pokoknya yang nyaman, senyamannya. Mau sambil nyender boleh, asal jangan nyender terus merem, hilang kontak dengan saya, jangan. Sudah enak, senyaman mungkin, tangannya di atas paha, posisi berdoa, jadi ke atas tangannya. Kita ambil nafas dari hidung, keluar nafas juga dari hidung. Connectingkan kita dengan sang penulis skenario terbaik hidup kita. Jadi ketika ambil nafas, sebut nama Allah, ya Allah. Tidak sebentar, keluarkan nafas dari hidung. Alhamdulillah. Tarik nafas, ya Allah. Keluarkan nafas dari hidung. Alhamdulillah. Sambil gini Bu, ketika Ibu sedang begitu terus ada pikiran, misalnya pikiran apa masuk, harapan Ibu apa, itu yang dimasukin. Harapannya yang dimasukin. Misalnya khawatir tentang penyakit gitu, misalnya aduh besok misalnya mau operasi, tapi harapannya semua sehat, maka dibayangkan bagian itu sehat. Jadi itu salah satu terapi kita menstimulus tubuh kita untuk mengobati diri, juga salah satu itu. Jadi kalau nanti ada pikiran yang membuat Ibu khawatir, kita tarik nafas, kemudian bayangkan, kebalikan dari rasa khawatir itu, keluarkan lagi dengan alhamdulillah. Kita mulai ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau izinkan diri ini kuat menjalani semua episode kehidupan yang telah Engkau tuliskan ya Allah. Allah. Terima kasih ya Allah. Pertolonganmu begitu dekat di saat diri ini merasa tak mampu menghadapi semua masalah ya Allah. Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau sempatkan diri ini ya Allah untuk bisa menjadi istri yang memperbaiki diri ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sampai hari ini Kau izinkan hamba menjadi ibu yang berusaha memperbaiki diri bagi amanah-Mu ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sampai seusia ini ya Allah, Kau masih izinkan orang tua hamba hidup ya Allah, sebagai ladang amal bagi kami ya Allah. Maka muliakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau tenangi hati ini ya Allah. Lapangkan hati ini ya Allah, agar apapun yang Kau hadirkan, hamba itu, hamba ikhlas ya Allah. Karena hamba tahu ada banyak kebaikan di setiap kecewa yang Kau sempatkan, di setiap rasa sakit yang Kau berikan ya Allah. Pasti banyak kebaikan dan keberkahan yang Kau janjikan ya Allah. Allah.
quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba boleh buka mata perlahan-lahan. Kalau mau peluk teman sebelah boleh Bu, untuk kita saling menguatkan boleh. Banyak doakan teman-teman biar doanya kembali kepada kita. Semoga tangisan kita bukan tangisan yang menyesali keadaan, tapi tangisan keberpasrahan kita dan keyakinan kita kepada Sang Penulis Skenario terbaik, dan tangisan keridhaan kita terhadap apapun yang Allah takdirkan untuk kita, dan tangisan mengharap semata-mata pertolongan Allah. Karena kalau tangisan menyesali keadaan mah, setiap keadaan itu akan terus-terusan berganti. Hari ini masalah, besok tenang, besok akan ada masalah lagi. Maka bukan masalahnya yang membuat hidup jadi susah, bisa jadi karena hati kitanya yang belum ridho yang membuat sesuatu itu jadi berat buat kita. Jadi Bu, kalau sudah, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau mau ada yang melanjutkan dietnya hari ini, dipersilakan.